يا إمامي يا ولي الله اسلك بنا لطريق الله أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم صبي الله يا إمامي يا أستاذي أعظم السادات انظر بنا قدوة القادات أنت الشفيع لذي الحاجات حاجاتنا ليل الشفاعات يا ولي الله واسلك بنا أنت الفقيه لسر الله اشفع لنا لنيل المنى يا بعلوي يا قدوتنا المرتجى الهادي القربى من ربنا جل وعلا يا ولي الله يا ربنا بجاه الفقيه المقدم وكل أبي وشيخي وكل بني وعمي وزوج الفقيه إمامي أسعد بنا بفوز القربى منك ومن أفضل الورى وادفع عنا الشر والبلوى واختم لنا ربي بالحسنى صل وسلم على النبي نبينا أفضل النبي المصطفى وآل النبي
وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bis-salati wa khushu'iha wa itmami arkaniha wa syurutiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan la raiba fiha. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunji qailaha. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin manba'ir rahmati wa ma'daniha wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi akmalas salati wa atammaha, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di tempat atau majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhib bil khushu'i bis shalah wa bi itmami arkaniha wa tarhibu minal harakati wal iltifati bis shalah. Ini adalah suatu bab yang menggemarkan pada khusyuk di dalam sembahyang dan pada menyempurnakan rukun-rukun sembahyang dan menakuti daripada bergerak dan menulih di dalam sembahyang. Jadi di dalam bab ini ada 3 pasal. Yang pertama, pasal mengenai tentang khusyuk di dalam sembahyang. Yang kedua, tentang menyempurnakan rukun-rukun sembahyang. Yang ketiga, tentang bergerak atau menulih di dalam sembahyang. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yang adalah mereka itu khusyuk di dalam sembahyangnya. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yatawadda'u fayuhsinul wudu'a fayusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dari seseorang yang berwudu maka dia baguskan wudunya, maka sembahyang dia 2 rakaat, dia menghadap Allah dengan hati dan wajahnya atas 2 rakaat itu, melainkan pastilah baginya surga. Hadis rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i. Para muhibbin rahimakumullah,
Khusyuk di dalam sembahyang oleh para ulama diumpamakan seperti roh di dalam jasad kita. Jasad kita ini apabila tidak ada roh, maka itu berarti mati dan dikuburkan. Nah, sembahyang kita, salat kita yang tidak ada khusyuknya, maka berarti sembahyang kita itu mati seperti jasad yang tidak bernyawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi ta'abu wan nasab. Banyak orang yang sembahyang hanya mendapatkan susah payah dari sembahyangnya itu. Yang dimaksud Nabi itu adalah orang yang tidak khusyuk di dalam sembahyang. Yang ia dapat hanya susah payah. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada bagi seorang hamba dari sembahyangnya itu melainkan yang dia sadar daripada sembahyangnya itu, yang khusyuk. Riwayat lain mengatakan, la yuktabu lirrajuli min salatihi ma saha anhu. Tidak ditulis bagi seorang laki-laki dari sembahyangnya yang dia lupa, hatinya lalai, tidak ditulis apa-apa. Hadis lain Rasulullah bersabda, la yaqbalullah min abdin amalan hatta yashhada qalbuhu ma'a badanihi. Allah tidak menerima dari seorang hamba satu amal sehingga menyaksikan hatinya beserta badannya. Di dalam sembahyang itu disebut dengan istilah khusyuk. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sembahyang kita yang beberapa rakaat itu yang dinilai oleh Allah adalah khusyuknya. Andai kata di dalam 4 rakaat itu 1 rakaat kita bisa khusyuk, maka 1 rakaat itulah nilai pahala yang kita dapat di dalam sembahyang. Andai kata 1/2 rakaat kita khusyuk, 1/2 rakaat itulah yang mendapat ganjaran pahala dari Allah. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin panjang lebar menguraikan tentang khusyuk ini. Dari situ kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah bahwa sembahyang yang khusyuk itu sembahyang yang macam apa? Beliau mengatakan bahwa di dalam sembahyang itu yang pertama ada yang disebut dengan hudurul qalbi, hadir hati. Nah, arti hadir hati itu di waktu mulut kita ini mengucap bismillahirrahmanirrahim, di dalam hati kita bismillahirrahmanirrahim atau maknanya. Nah, itu menunjukkan hati kita hadir. Kita ruku, hati kita sadar, tahu bahwa kita ini sedang ruku. Nah, itu disebut hudurul qalbi. Mulut kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, hati kita mengikuti demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu
Yang pertama di dalam sembahyang itu agar khusyuk mesti ada hudurul qalbi. Bila kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hati kita tidak demikian, berarti kita sudah tidak hadir hati. Nah, pertama itu hudurul qalbi. Yang kedua, ujar beliau mengatakan at-tafahum, yaitu mempaham. Paham apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, pahamnya. Paham bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, ta'zim. Ta'zim itu artinya adalah mengagungkan. Kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, itu mesti ada dalam hati kita itu ta'zim. Lain dengan kita mengucap kalimat-kalimat biasa yang bukan Quran. Nah, kalau kita bisa membaca surat kabar, kita baca surat kabar, hati kita hadir, kita paham, tapi kadada ta'zimnya. Nah, lain hal dengan baca Quran. Baca Quran itu mesti ada ta'zim, mesti ada mengagungkan. Itu kalam Allah. Nah, yang ketiga ta'zim. Yang keempat itu ada haibah. Haibah itu artinya ada perasaan takut. Ada perasaan takut. Yang kelima, raja, ada perasaan mengharap. Yang keenam, ada perasaan haya, artinya adalah malu. Nah, bila 6 perkara itu ada dalam sembahyang kita, maka sembahyang kita itu bisa disebut sembahyang yang khusyuk ngarannya. Di dalam membaca bacaan sembahyang, hudur qalbi pasti ada, paham pasti, ta'zim pasti. Tapi adapun haibah, takut, mengharap, malu, itu silih berganti sesuai dengan apa yang kita baca. Ada ayat yang kadang-kadang menuntut kita takut, ada ayat kadang-kadang yang menuntut kita mengharap, ada ayat yang kadang-kadang menuntut kita malu. Nah, kita ambil contoh Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadir hati, paham Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya artinya paham. Kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam hati kita ini ta'zim, ada mengagungkan. Dan sewaktu kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam hati kita mestinya ada perasaan nyaman, ada perasaan harap, karena Maha Pengasih, Maha Penyayang itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kita rasakan di hati kita ini adalah kenyamanan. Artinya ada harapan kita ini mendapat kasih sayang Allah. Nah, di situ andaknya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kita raja mengharap. Mengharap apa? Mengharap dapat kasih sayang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, segala puji. Ini kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hati kita tuh tahu, sadar kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita paham artinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
dan kita mengagungkan kalimat yang kita baca. Nah, dalam alhamdulillahirabbil alamin itu yang letaknya adalah haibah, itu ada perasaan takut. Ada perasaan takut. Di mana letaknya takut kita waktu mengucap alhamdulillahirabbil alamin? Itu di waktu kita mengucap rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, begitu kita mendengar bahwa Allah itu Tuhan semesta alam, itu di hati kita mesti ada perasaan haibah. Nah, perasaan semacam takut, segan. Nah, kita bisa mendengar kisah seseorang di kampung situ ada, di negeri itu ada seseorang. Orang itu Pulan bin Pulan. Inyan ini berisi anak buah 100.000 anak buahnya aja. Nah, kita mendengar itu pasti hati kita nih ada takut, ada segan. Itu sudah kalau membayangkan kayak apa orang berisi anak buah prajurit 100.000. Nah, tentu hati kita nih ada perasaan takut. Nah, apalagi ini Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, pencipta semesta alam. Nah, jadi waktu alhamdulillahirabbil alamin kita baca itu, dalam hati kita segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, di situ ada dalam hati kita haibah kepada Allah, ada takut kepada Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini ayat yang paling nyaman dalam surat Fatihah itu Ar-Rahmanir Rahim. Di waktu kita mengucap Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita ini berharap dapat rahmatnya. Kita ini dikelilingi, dicurahi rahmat Allah. Ar-Rahmanir Rahim, dalam hati kita Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bila kita baca itu, mestinya dalam hati kita ada perasaan nyaman, ada perasaan senang. Karena Allah Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Tuhan itu raja di hari kiamat. Nah, Maliki yaumiddin ini kita baca, kita paham artinya, dalam hati kita itu yang timbul adalah takut di situ. Maliki yaumiddin, kita paham sudah artinya raja hari kiamat. Jadi yang timbul di hati kita waktu mengucap Malik Yaumiddin itu perasaan haibah, takut kita kepada Allah, karena Allah ini adalah raja pada hari kiamat nantinya. Pengaran raja itu pasti ditakuti, raja pasti disegani. Malik Yaumiddin, kita baca Malik Yaumiddin, di hati kita andaknya takut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kita paham sudah artinya tuh. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Paham itu artinya? Nah, kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dalam hati kita apa nang hadir mestinya? Yang hadir dalam hati kita adalah haya, malu. Malu. Karena ini merupakan pengakuan kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadat, kami menyembah, kami tunduk, kami taat. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Waktu kita mengucap itu, dalam hati kita hendaknya ada malu kepada Allah. Malunya kenapa? Nah, kita mengaku bahwa hanya kepada Allah kita taat, tunduk, patuh. Pada kenyataan sehari-hari kita banyak melanggar hukum Allah. Sehari-hari kita banyak menyembah selain Allah. Banyak minta pertolongan kepada selain Allah.
Sedangkan ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, kita ucap kalimat itu, kita paham, dan dalam hati kita ada timbul rasa malu kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, di sini letaknya apa? Raja mengharap. Di waktu kita mengucap berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, hati kita itu berharap ini dikabulkan Allah. Ini kan permintaan. Di situ kita ada berharap dikabulkan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana jalan para nabi-nabi, para rasul. Nah, di sini kita ada malu. Kita ada malu. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah petunjuk jalan sebagaimana jalannya para nabi dan para rasul. Nah, di situ kita ada malu kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat mereka, nabi-nabi, rasul-rasul. Di waktu kita mengucap itu, yang hadir dalam hati kita adalah malu. Artinya kita minta kepada Allah, minta yang sangat besar. Nah, dalam hati kita ada malu kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dibenci, dimarahi Allah, bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, di sini ada takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimarahi, bukan jalan orang yang sesat. Waktu kita baca itu, dalam hati kita ada takut kalau kita tergolong orang-orang yang dimarahi Allah dan yang tersesat itu. Nah, jadi itulah kira-kira yang kita hadirkan di dalam hati sewaktu membaca surat Al-Fatihah. Nah, bila kita kawa mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, menghadirkan hati seperti tadi, berarti kita sudah khusyuk di dalam surat Al-Fatihah ngarannya. Berarti Fatihah kita tuh ada nilai di sisi Allah, ada pahala di sisi Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid fa shalla thumma jaa fa sallama alaihi faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam irji fasalli fa innaka lam tusalli. Seorang laki-laki masuk ke dalam Masjid Nabawi. Waktu itu Rasulullah duduk di penjuru masjid, di sisi masjid. Laki-laki itu sembahyang. Selesai sembahyang, laki-laki itu mendatangi Nabi, memberi salam kepada Nabi. Nabi jawab salam laki-laki itu. Lalu Nabi kita bersabda, kembalilah kamu sembahyang. Artinya sembahyang kamu itu asai, sembahyang kamu itu buliki. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli, karena engkau tadi kada sembahyang ngarannya jir Nabi, ulangi lagi sembahyangnya. Fasalla, sembahyang pulanginya. Summa ja'a fasallama faqala wa alaikas salam farji fasalli fa innaka lam tusalli. Tontong sembahyang, datangi lawan Nabi, beri salam Nabi, disahut Nabi. Ya Nabi, buliki lagi sembahyang ikam tuh. Ikam tadi kada sembahyang lagi ngarannya itu. Faqala pisaniya aw fil ladzi taliha. Beberapa kali demikian Nabi ulangi. Belum sembahyang lagi ngarannya, ulangi pulang. Sampai yang ketiga, laki-laki tadi, alimni ya Rasulullah,
lajari ya ulun kayak apa garang sembahyang nang bujur itu. Nah, sudah 3 kali terbuli-bulik sembahyang, hanya kali nang ketiga lajari ya ulun wahai Rasulullah sembahyang kayak apa nang bujur. Faqala Rasulullah bersabda, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu, summa istaqbilil qiblata fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'a, summa rfa' hatta tastawiya qa'ima, summa isjud hatta tatma'inna sajida, summa rfa' hatta tatma'inna jalisa, summa fa'al dzalika fi salatika kulliha." Wa fi riwayat summa rfa' hatta tastawiya qa'ima, yakni minas sajdatis tsaniyah. Ujar Nabi sembahyang nang bujur itu bila ika manak sembahyang baudu dulu baik-baik. Nah baudu bujur-bujur aja Nabi kita. Hanyar menghadap kiblat. Hanyar Allahu Akbar bertakbir. Baca Quran Fatihah surah. Kemudian ruku. Dan ruku itu engkau tumak ninah bujur-bujur ruku itu. Sudah ruku apa? Bangkit berdiri, tumak ninah berdiri itu. Kemudian tuntung tu sujud, sujudlah kamu tumak ninah sujud itu. Kemudian bangkit dari sujud, duduk antara 2 sujud, tumak ninah duduk antara 2 sujud. Nah, lakukanlah yang demikian dalam sembahyang engkau seluruhnya. Mungkin laki-laki tadi sembahyangnya kada betumak ninah. Rukuknya bebaita pantuk tabulik, sujudnya bebaita andak tak angkat. Nah, sehingga Nabi ulangi, ikam tadi belum sembahyang lagi ngarannya. Nah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa anil Ahwas an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi wal Hakim wa sahahahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa Allah itu menghadap atas hamba pada waktu hamba itu sembahyang. Di waktu kita sembahyang tuh, itu Allah menghadap kita sebenarnya. Selama kita ini kadang menulih ke kanan atau ke kiri. Nah, bila mana kita menoleh ke kanan ke kiri, maka Allah sudah berpaling daripada sembahyang kita. Ini menunjukkan orangnya sembahyang sudah kada khusyuk. Misalnya sembahyang. Nah, sembahyang ada orang datang dihiga, Allahu Akbar dihiga. Lalu kita nang sembahyang nih menoleh. Nah, sembahyangnya kada batal karena sekali gerak aja. Cuma karena perbuatan itu perbuatan yang sia-sia, Allah sudah berpaling daripada sembahyang kita. Ini termasuk di antara bagian kekhusyuan anggota tubuh di dalam sembahyang. Nah, kemudian at-targhib fi shaffil awal wa fi tasbiyatis sufuf wa wasliha. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك